depan sampai belakang loh, panjang banget. Pada protes, bocor semua. Video part 2 lanjutan perjalanan dari Jakarta ke Jember, naik satu-satunya kereta keberangkatan malam kereta api Pandalungan. Kereta ini cuma bawa 2 kelas, kereta kelas eksekutif dan kelas priority. Dari Jakarta ke Jember, tarif kereta kelas eksekutif kereta api Pandalungan ini sekitar 800 ribuan. Niatnya bayar tarif mahal biar dapat kereta yang nyaman, ternyata perjalanan kali ini kita dapat armada kereta eksekutif yang kurang prima kayaknya. Goncangannya kerasa keras, AC-nya juga bocor, dan kebisingan suaranya nggak teredam baik di dalam kabin kereta. Buat kalian yang belum nonton keluh kesah perjalanan naik kereta api Pandalungan di video sebelumnya, bisa tonton dulu video part 1-nya di pojok kanan atas atau klik link di deskripsi ya. Satu dini hari kita tiba di stasiun Pekalongan, Jawa Tengah ya teman-teman. Terlambat 3 menit dari jadwal dan disambut hujan deras banget. Gak ada yang turun kayaknya, cuman pegawai, mbak-mbak Prami. Sepertinya luar dinas. Baru naik dari Pekalongan ada juga tuh. Oh, ada yang turun dari depan teman-teman. Beberapa orang doang. Oh, ini juga ada sih di belakang. Yang naikin sama nurunin barang tuh banyak di belakang. Tadi kita udah awal tiba di Tegal, terus on time berangkatnya, tapi nyampe sini tetap aja masih telat ya. Kan langsung berangkat lagi. Lumayan banyak ternyata yang turun di depan. Dari eksekutif yang depan ya. Oke, kita masuk kembali ke dalam kereta. Hujan deras lumayan. Setelah stasiun Pekalongan, jalur kereta api lintas utara bakal lewat pinggiran pantai utara Jawa sepanjang di wilayah Kabupaten Batang. Tapi sayangnya kalau naik kereta api Pandalungan ini kita nggak bisa lihat pantai, soalnya udah tengah malam, hehe. Dan tiba-tiba saya ketiduran, ngantuk banget. Ya udah jam tidur sih, udah lewat tengah malam. Meskipun sebenarnya kursinya enak, pas banget, nyaman sama punggung kita. Tapi karena berisik dan goncangan keretanya lumayan kerasa keras, jadi belum bisa tidur yang nyenyak banget gitu. Kereta api Pandalungan ini masih bakal berhenti normal buat naik turun penumpang di stasiun Semarang Tawang, stasiun Ngrombo, stasiun Cepu, dan stasiun Bojonegoro. 4:37 menit kita tiba di stasiun Lamongan, Jawa Timur teman-teman. Ini yang turun juga lumayan ada banyak ya. Terus ada lagi yang mulai naik. Ada lagi yang naik dari sini. Mau kemana ya? Ada yang baru naik lagi dari Lamongan. Masih full sih coy.
penumpangnya masih penuh. Kita mau sholat subuh dulu dari musola. Jadi di kereta restorasi atau kereta makan ada musola. Cuman untuk wudhu harus ke depan ya, ke toilet. Toiletnya depan ya Pak ya? Toiletnya mana nggak dideketin musola semua lagi. Jadi untuk ambil air wudhu kita harus tetap ke toilet kereta ya teman-teman. Karena di sana nggak ada tempat khusus untuk wudhu tuh nggak ada. Jadi harus ke toilet kereta, dan kebetulan toiletnya tuh nggak ada yang dekat musola. Jadi harus jalan ke depan, agak jalan, ke belakang juga agak. Belakang malah belakang lagi, lewatin kereta makan, lewatin eksekutif 5, belakangnya malah jauh. Di sini nggak ada food washernya, jadi ya kalau mau membasuh kaki bisa pakai wastafel atau pakai semprotan ini. Toiletnya seperti ini, cukup luas untuk kereta eksekutif, jadi masih bisa buat bergerak dan nggak sempit-sempit banget. A few moments later. Jadi di musola juga ada sandal untuk alas kaki khusus buat wudhu ya, bisa buat gantian. Kalau misalkan pakai sepatu nggak usah bingung buat wudhunya di mana. Nah, masih bingung nggak nyari toilet. Soalnya nggak dekat sama musola toiletnya. Harus ke sana. Nah, kalau ke sana malah nggak ada lagi toiletnya, harus ke eksekutif 5 teman-teman. Buat musolanya ini ada di dekatnya eksekutif 4 dan eksekutif 5. Di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5 buat kereta makan atau restoran. Buat kereta restorasinya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi dia nggak full satu kereta makan ini untuk kereta restorasi. Ada kursinya tapi terbatas, nggak sebanyak di yang New Generation. Tapi lumayan banyak. Cuman kalau pas penuh ya full. Cuman ada berapa ya? 8, 12, 16 atau 20-an kursi. Letaknya ada di kereta Pandalungan. Kalau kereta makan atau restorasi kereta Pandalungan ini ada di tengah-tengah, letaknya antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Makanya saya di eksekutif 6 biar lumayan dekat sama kereta restorasi atau kereta makan. Jam 5 pagi kita udah mulai memasuki kota Surabaya ya teman-teman. Di luar masih gelap tapi ya udah mulai kelihatan langitnya cerah sih, tapi masih gelap. Kayaknya mendung ya. Lebih 8 menit kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, Jawa Timur ya teman-teman. Jadi kalau dari Jakarta itu kalau ke Surabaya Pasar Turi bisa naik kereta api Pandalungan ini. Kalau mau tarifnya eksekutif yang paling murah ya teman-teman. Ini Pandalungan ini jadi kereta eksekutif paling murah di Surabaya Pasar Turi tujuannya. Dari Gambir ke Pasar Turi itu Pandalungan yang paling murah daripada naik Sembrani atau Argo Bromo Anggrek. By the way, kita di sini tuh ngisi bahan bakar lokomotif nggak sih? Depan banget ya lokomotifnya. Saya mau ke depan udah nggak nuntut kayaknya.
pas dulu naik Pandalungan tuh Blambangan tuh kayaknya di sini nggak ngisi bahan bakar lokomotif, cuman ngisi HSD bahan bakar buat pembangkitnya aja. Yang turun banyak, terus ada lagi penumpang-penumpang yang baru naik juga. Dan udah habis subuh, udah cerah kalau naik Pandalungan. Kalau naik Sembrani, naik Argo Anggrek sampai sini masih gelap sebelum subuh. Dan Pandalungan ini keretanya speknya sama dengan Sembrani ya, stainless steel generasi pertama, sama-sama ngebut juga. Berangkatnya lebih di belakangnya Sembrani, nyampainya lebih agak siang. Enak sih tarifnya, tapi lebih paling murah, beda sekitar 100 ribuan kayaknya. Tepat waktu jam 5:28 kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng ya teman-teman. Yang turun banyak, terus ada lagi yang naik juga. Wow, Pandalungan ini penumpangnya banyak banget ya. Seperti biasa berhentinya lumayan lama di sini. Saya mau refill air dulu. Ini penumpang yang baru mau naik juga lumayan banyak teman-teman. Ke Jember. Setahu saya nggak ada tarif khususnya ya kalau ke Jember dari Gubeng. Tarif khususnya cuma sampai Probolinggo. Nah, di sini ada dispenser buat refill air dekat pintu keluar. A few moments later. Masih cukup ya waktunya. Lumayan jalan dari belakang, nggak pas sama dispenser. Berarti sekitar 10 menit ya kalau nggak salah di sini. 9 menit atau 10 menit gitu. Jadi lumayan lama teman-teman. Buat kereta api Pandalungan bisa dibilang jadi kereta eksekutif termurah dan tercepat dari Gambir, dari Jakarta ke Surabaya Gubeng ya, karena jalurnya lewat utara. Meskipun ada juga Blambangan Express sih kalau dari Pasar Senen, berangkatnya tapi siang. Tapi Pandalungan ini berangkatnya malam. Jadi kalau misalnya dari Jakarta mau berangkat malam naik kereta eksekutif yang murah, nyaman dan cepat,
itu naik Pandalungan aja kalau misalkan turunnya di Surabaya Gubeng, daripada kita naik kereta yang lewat jalur selatan kayak Argo Semeru, Gaya Baru Malang Selatan. Itu durasi waktu perjalanannya lebih lama teman-teman, karena muternya jalurnya lewat Jogja, lewat Solo ya. Dan di kota Surabaya ini Pandalungan bisa naik turun penumpang di 2 stasiun langsung, Surabaya Pasar Turi atau di Surabaya Gubeng, tinggal milih aja. Di Pasar Turi tadi yang turun banyak, yang naik juga lumayan banyak. Di sini juga yang turun lumayan banyak dan yang naik juga lumayan banyak. Tapi penumpangnya di dalam masih penuh. Kayak tujuannya emang Pandalungan ini rata-rata penumpang ke arah timur ya, ke Probolinggo, Jember mungkin. Waktu naik Blambangan Express dulu juga sama, penumpangnya kebanyakan emang penumpang ke arah timur dari Jakarta. Karena emang salah satu kereta penghubung dari kota Jakarta ke timur Pulau Jawa. Kalau dulu kan jarang banget dan kayaknya nggak ada, harus transit di Surabaya turun ganti kereta. Tapi sekarang kalau ke Jember itu masih bisa naik Pandalungan atau Blambangan Express. Kalau ke Banyuwangi cuman ada Blambangan Express aja. Kita melewati stasiun Monokromo dan di sini kereta api Pandalungan akan bertemu dengan percabangan jalur kereta menuju ke arah Sidoarjo, Pasuruan, dan yang ke arah Mojokerto, Madiun, jalur utama lintas selatan. Nah, Pandalungan belok ke selatan terus ya teman-teman, buat menuju ke arah Jember, masuk lagi ke jalur single track. BTW ini penumpangnya tetap masih full seat, banyak banget penumpangnya. Dari 50 kapasitas penumpang satu kereta eksekutif 6 ini kayaknya 97% masih keisi. Yang kosong paling cuma 3-4 kursi aja. Dan saya pindah ke single seat belakang, kosong. Kayak gini nih, enak kan kalau di belakang kita view-nya lebih luas daripada madep tembok di depan. Kalau di jalur dari Jakarta sampai Surabaya, Pandalungan ini bisa dibilang nggak banyak ngalah sih. Ya ngalah dengan kereta yang kastanya lebih tinggi di atasnya Pandalungan ya. Nomornya lebih tinggi. Tapi kalau udah masuk jalur sini, rajanya Pandalungan. Pandalungan di sini jadi rajanya di sini, penguasa jalurnya. Kereta dengan kasta tertinggi di jalur dari Surabaya menuju ke arah Jember ke Banyuwangi. Jadi di sini bakal banyak menang silang sama kereta lain ya, karena jalur sepanjang sampai Jember nanti bakal single track. Jadi harus gantian. Jalurnya nggak double track sampai ke arah Jember, ke arah Banyuwangi. Bahkan ke arah Malang pun juga single track kalau lewat jalur yang sini. Nah, bedanya kalau di single seat paling belakang ini masih dapat footrest ya teman-teman. Kalau di ujung depan langsung tembok, jadi nggak ada footrestnya. Dan nilai plusnya lagi kalau duduk di paling belakang itu space belakang ini dia masih luas. Jadi ada kayak tambahan buat naruh barang-barang, bagasi dan lain-lain. Makanya kalau teman-teman tanya naik kereta eksekutif biasanya single seat nomor yang paling belakang tuh nomor berapa, dan ternyata di Pandalungan ini random banget ya, ngacak banget. Ada yang nomor kecil di depan, ada yang nomor kecil di belakang. Kalau saya naik di eksekutif 5 sama eksekutif 7 dapat kursi 13B itu paling belakang. Ini 1C-nya yang paling belakang di eksekutif 6. Jadi sebenarnya untuk kursi single seat itu tuh tempat duduk prioritas ya teman-teman, untuk disabilitas. Kalau misalkan ada penumpang disabilitas, itu tempat duduk prioritasnya di kursi 1C sama 13B di depan sana. Karena di sini memang dikhususkan ruangnya lebih luas, lega, untuk mungkin aksesibilitas kursi roda ya, biar gampang, nggak terlalu ke tengah.
rangkaian, nggak terlalu ke tengah kabin kereta, jadi dekat sama pintu keluar. Dan di belakang juga ada buat ngikat kursi roda, makanya bisa dibuat nyimpen barang-barang tuh kalau misalkan kosong. Jadi di kursi saya tadi yang depan 13B juga sama aja, cuman lebih enak di belakang sih kalau pas posisinya di belakang, entah itu 1C atau 13B. Dan itu kita nggak bisa nebak kalau rangkaiannya ngacak kayak gini. Perjalanan kita tiba di stasiun Sidoarjo, Jawa Timur. Yang turun banyak banget ya, dan ada penumpang yang naik juga ternyata dari Sidoarjo ini. Pandalungan ini jadi satu-satunya kereta penghubung Jakarta, nggak satu-satunya sih, salah dua, penghubung Jakarta Sidoarjo yang secara langsung tanpa transit, teman-teman. Jadi makanya penumpangnya juga rame yang di Sidoarjo nih. Yang berangkat malam Pandalungan, kalau berangkat siang Belambangan. Di sini kita ketemu sama kereta lokal kayaknya. Ini kereta apa ya? Tadi bawa bagasi sih. Atau bukan kereta lokal? Diponya Malang, ML. Nah kalau di jalur sini Pandalungan yang menang. Kereta-kereta lain disuruh minggir. Bisa dibilang Pandalungan ini bawa 3 kelas kereta. Eksekutif, priority, bagasi, kargo. Kita bersilang sama komuter lain Doho. Oke, berangkat lagi dari stasiun Sidoarjo. Nah, kita ngelewatin Tanggul Lumpur Lapindo ya sekarang, di sebelah kiri arah kereta. Kalau dari Surabaya ke arah Sidoarjo, ke Bangil, ke Pasuruan. Udah tinggi banget loh ini tanggulnya. Berapa meter ya? Dan itu masih ke sana lagi. Kayak apa, luas banget dataran tanggulnya. Tanggul Lumpur Lapindo. Ada tulisannya area berbahaya. Terus panjang tanggul. Oh, ini buat nyedot ya. Kelihatan kayak ada eksavator di atas buat ngeruk kayaknya, teman-teman. Ada bekas kayak rumah bangunan gitu juga. Tadi ada spanduk 16 tahun Lumpur Lapindo apa ya? Tulisannya tadi. Panjang banget ya. Lebih tinggi dari kereta. Lebih tinggi dari rumah kayaknya. Lebih 25 menit kita tiba di stasiun Bangil. Nggak ada yang turun di Bangil dari eksekutif 6. Ternyata ada yang turun dari depan, disemprit-semprit karena ada kereta api Arjuna Express dari Malang yang akan masuk. Di stasiun Bangil ini juga jadi percabangan jalur kereta untuk menuju ke arah Jember dan ke arah Malang. Nah, Arjuna Express ini dari Malang. Dari Marang ke Surabaya mau kereta yang nyaman cepat daripada naik Doho, bisa naik ini Arjuna Express kelas eksekutif. Yang sana kereta tahun 2016 eksekutif New Image yang belum stainless steel. Dulu sebelum stainless steel kayak gitu semua. Ciri khas kereta eksekutif stainless steel. Awalnya kayak gini terus jadi ini.
Kita tiba di stasiun Pasuruan, teman-teman. Ada yang turun, baru siap-siap. Pas keretanya udah berhenti. Mulai banyak yang turun ya di sini. Karena ya kalau dari Jakarta malam atau mungkin dari daerah-daerah Cirebon, Pekalongan, Tegal yang ke arah Pasuruan berangkatnya malam ya cuman Pandalungan. Gokil, ini kenceng banget coy. Single track kebut-kebutan tuh kayak sensasi yang sangat beda gitu ya. Kalau di belakang lokomotif nih kayaknya bakal nguang-nguang. Kemudian 35 nya panjang sih. Di sebelah kanan tuh ada Gunung Bromo ya sepertinya. Perjalanan kereta api Pandalungan tiba di stasiun Probolinggo. Yang turun banyak banget teman-teman, dari belakang sampai depan. Dari eksekutif 8, 7, 6 ke depan ya. Yang turun banyak banget di Probolinggo. Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Stasiun kalau mau ke Bromo, paling deket kayaknya turun di sini ya, di Probolinggo. Kalau mau wisata ke Gunung Bromo. Cuman dari Probolinggo ke Bromonya kayaknya masih lumayan jauh sih. Di sini kita bersilang sama kereta api Ranggajati dari Jember tujuan Cirebon lewat Jogja. Perbedaan kereta kelas eksekutif ya. Cuma sampai sekarang saya naik kereta Pandalungan ini ketemu Ranggajati nggak jadi-jadi New Generation Stainless Steel-nya, nggak tahu kapan. Mungkin video ini tayang nanti bakal Ranggajatinya udah upgrade New Generation Stainless Steel ya. Karena rangkaiannya masih dipinjam sana sini, dipakai buat kereta tambahan Nataru kayaknya. Jam 8 pagi kita tiba di stasiun Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ini nama stasiunnya nggak jadi ganti Lumajang Pak ya? Masih Klakah teman-teman. Ada yang turun juga di belakang, tapi nggak banyak sih. Kalau dari kota Lumajang kayaknya masih lumayan jauh ya stasiun Klakah ini. Sekitar berapa menit ya? Pokoknya tiba-tiba bawa bungkusan dari mana sih? Stasiunnya masih stasiun bangunan heritage ya teman-teman, kelihatan banget kayak zaman Belanda gitu. Tegelnya masih tegel wafel, kotak-kotak kecil-kecil. Oke, berangkat lagi dari stasiun Klakah, Kabupaten Lumajang. Yang turun banyak ternyata. Perjalanan kita masih sekitar 1 jam. Masih jauh ya ke Jember, masih 1 jaman dari Lumajang.
Nah, kenapa kok masih lama, masih jauh teman-teman perjalanannya? Karena rel keretanya tuh nggak cuman lurus dari timur ke barat gitu ya. Dia tuh sini nih, muter. Kayak ngikutin jalan nih loh. Terus nanti ke bawah, dia ngindarin Gunung Argopuro. Jadi muter ke bawah, baru ke Jember. Sampai Jember sini. Jadi jalurnya agak jauh muter. Tadi dari Probolinggo dari utara, terus ke bawah ke Kelaka, terus ke sana lagi. Di sana ada Gunung Argopuro, di sini ada Gunung Semeru. Tadi dari sini kan Surabaya, dari utara kan Lamongan, Surabaya ke bawah Sidoarjo, Pasuruan, terus ke Probolinggo turun lagi ke bawah ke Kelaka, ke Lumajang. Tapi masih jauh ke Lumajang dari Kelaka. Gak ada stasiun Lumajang di kota tuh, nggak ada kayaknya ya. Baru nanti sampai ke Jember. Jadi dari Lumajang ke Jember masih 1 jam. Udah hampir puncak timur. Nah, ini yang saya bilang AC-nya netes-netes teman-teman. Bocor semua, netes di kursi. Jadi penumpangnya ketetesan AC. Yang sana juga kiri kanan. Perjalanan kita tiba di stasiun Tanggul. Kita udah masuk di wilayah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember yang paling barat ya. Stasiun kecil. Ada yang turun juga, beberapa orang teman-teman. Belum disiapin tangga turun. Di belakang tuh juga ramai yang nurunin motor sama barang-barang lain. Bagasinya laris coy. Oh, banyak ternyata yang turun dari depan. Berangkat lagi menuju Jember, masih 30 kilo perjalanannya. Kita tiba di stasiun Rambi Puji, pemberhentian terakhir untuk kereta api Pandalungan sebelum stasiun tujuan akhir, stasiun Jember. Di sini tuh kayaknya dijadwalkan bersilang sama kereta api Logawa dari Ketapang. Nah, itu kayaknya udah kelihatan tuh Logawanya tuh dari sana tuh. Penumpangnya Logawa ramai banget. Ini kereta sebenarnya laris loh, dari Banyuwangi, Jember ke arah Surabaya, terus Surabaya ke arah Purwokerto, Jogja, Solo. Rame banget penumpangnya teman-teman. Wah, nggak kelihatan dari kamera, gelap kacanya ya. Dalam rame banget. Saya juga pernah naik kereta api Logawa ini. Nanti teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas dari Ketapang, Banyuwangi.
keberangkatan awalnya. Pertemuan dua kereta ngebut di jalur ini ya. Cuman Pandalungan sama Logawa yang boleh lari 120 km per jam. Pandalungan full eksekutif, Logawa full kereta premium kelas ekonomi. Kalau ini kita bukan kalah silang ya. Soalnya berhenti di jalur lurus. Logawa yang dibelokin. Kita datang duluan tadi. Berangkat kembali dari Rambi Puji, Kabupaten Jember. Wah, agak susah. Sudah hampir 12 jam lebih ya duduk di kereta api Pandalungan kelas eksekutif dari Gambir menuju ke Jember. Kita udah melalui berapa provinsi itu? 4 provinsi, 3 provinsi ya. Dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. 4 ding, bener 4. Dan banyak kota, menempuh perjalanan jaraknya sekitar 919 km dari Jakarta Gambir ke stasiun Jember, teman-teman. Total durasi perjalanannya sih sekitar 13,5 jam ya kalau nggak salah. Berangkat jam 7 lebih 55 menit, 8 kurang malam hari dari Gambir, dan diperkirakan tiba di Jember jam 9 pagi. Dari malam ketemu pagi. Dan untuk kereta eksekutif, kereta api Pandalungan ini sebenarnya nyaman, teman-teman. Kereta eksekutif stainless steel generasi pertama, satu tingkat di bawahnya kereta eksekutif new generation stainless steel ya. Paling atas sekarang kan yang paling baru yang new generation stainless steel. Nah, Pandalungan ini pakai stainless steel yang generasi pertama. Menurut saya masih nyaman, masih oke. Cuman di eksekutif 6 ini saya pas dapet kayaknya armadanya kurang prima atau kurang fit gitu. Jadi kayak lebih berisik, goncangannya lebih kerasa keras. Sama ini tempelan semua coy, AC-nya bocor, ngerembes dari sela-sela lampu. Semalam banyak yang protes penumpangnya. Itu baru berangkat dari Gambir loh. Sambungannya juga beda, yang depan akordeon, yang belakangnya karet. Jadi kayak aneh aja gitu, nggak diseragamin. Saya juga nggak nyoba duduk di kereta eksekutif yang lainnya karena penuh ya kursinya. Jadi nggak bisa nyobain apakah pas di rel yang berisik itu kebisingannya sama, goncangannya sama atau enggak. Oh, di situ bener-bener kayak goyang-goyang banget. Tapi sebenarnya kereta ini nyaman kalau kita misalkan dapat armada yang prima. Untuk kursinya ini juga dia lebih ergonomis di punggung. Jadi ketika kita duduk pertama kali nyandarin punggung tuh enak banget, teman-teman. Dan ketika direbahin maksimal gini pun ini enak banget. Jadi pas dengan postur tubuh orang Indonesia gitu. Saya aja tidur nyenyak banget semalam. Lepas dari Cikarang ketiduran, bangun mana ya? Cirebon sampai Tegal, habis Tegal Pekalongan tidur lagi, udah mulai ngantuk-ngantuk lagi kan, tidur lagi, bangun-bangun udah mau Surabaya Pasar Turi. Semarang tuh kayak kebangun tapi kayak masih berat gitu, jadi tidur aja lah. Sama kalau malam dapat fasilitas selimut, cuman emang nggak dapat bantal ya. Eksekutif nih sekarang nggak ada bantal kecilnya. Kalau dulu masih ada bantal kecilnya di setiap kursi, masih bisa buat nambahin misalkan kepala kita kurang enak atau mungkin punggung kita kurang enak, itu masih bisa diganjel dengan bantal kecil. Ya semoga aja sih ada lagi ya bantal kecil di kelas eksekutif, diadain lagi lah selain selimut doang. Atau kalau nggak ya minimal di kereta-kereta eksekutif yang unggulan kayak Argo, Bromo Anggrek, Taksaka itu dikasih bantal. Jadi kereta ini sebenarnya nyaman dan kayaknya penumpangnya juga ramai banget. Soalnya emang jadi satu-satunya kereta eksekutif gak ada ekonominya yang keberangkatannya malam dari Jakarta ke arah Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, dan ke arah Jember. Kalau ke Banyuwangi nggak bisa naik Pandalungan. Kalau ke Banyuwangi sampai sekarang adanya baru Belambangan Express ya, yang keberangkatannya siang hari. Jadi nggak bisa berangkat malam. Nah, tapi kalau tujuannya mau ke Sidoarjo, ke Pasuruan, ke Probolinggo, ke Jember, itu teman-teman bisa berangkat siang atau berangkat malam. Kalau siang berangkat naik Belambangan Express, itu malah ada kelas ekonominya. Atau kalau nggak naik eksekutifnya juga sama kayak Pandalungan. Cuman kalau mau lebih murah bisa naik ekonominya, tapi tiketnya sering habis ya. Kalau di Belambangan ekonominya tuh laris banget. Atau kalau mau berangkat malam, lebih santai, pulang kerja gitu, mudik misalkan, itu bisa naik kereta api Pandalungan ini. Ya tarifnya emang nggak murah ya, dari
Jakarta ke Jember nih 800 ribuan. Karena emang jaraknya jauh banget. 919 kilo. Tapi eksekutifnya juga bukan eksekutif yang abal-abal sih sebenarnya. Masih oke. Ini duduk kayak gini aja enak banget. Saya lebih suka kursi kereta yang kayak gini daripada kursi kereta yang new generation stainless steel. Soalnya kereta eksekutif new generation yang stainless steel tuh kursinya dia lebih keras, terus kayak lebih tinggi. Ya sebenarnya mungkin di-upgrade biar lebih nyaman, tapi malah nggak nyaman ternyata teman-teman. Meskipun sekarang ada upgrade baru yang dikasih jedolan kayak tonjolan di bagian sini, tapi kalau direbahin maksimal tuh kayak malah aneh, nggak enak gitu. Tapi kalau di kursi yang masih biru abu-abu ini enak banget, top, the best sih. Sudah dibuktikan dengan tidur sangat nyenyak di kereta. Oke, kita siap-siap sebentar lagi turun di Jember ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, jam 8 lebih 59 menit kita tiba di stasiun Jember. Tujuan akhir kereta api Pandalungan ya. Yang turun masih banyak banget teman-teman penumpangnya. Biasanya kereta kalau ke tujuan akhir tuh jarang banget yang masih penuh ya. Ini Pandalungan ini masih penuh. Alhamdulillah teman-teman, setelah kurang lebih 13 jam perjalanan naik kereta api Pandalungan di kelas eksekutif dari stasiun Jakarta Gambir, kita tiba di stasiun tujuan akhir di stasiun Jember, Jawa Timur. Perjalanan kurang lebih 13 jam menempuh jarak 900 kilometeran. Jadi kalau teman-teman yang dari Jakarta mau langsung ke Jember berangkat malam, kereta api Pandalungan ini adalah pilihan yang paling cocok karena ya jadi satu-satunya kereta penghubung Jakarta Jember ke Jawa Timur, terutama Sidoarjo, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo yang berangkatnya malam hari, dan keretanya juga cepat ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video trip terbaru. Mohon maaf kalau videonya masih kurang maksimal. Saya pamit dari Jember, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.